bertemu lagi dengan Ruang Kelas kita. Jangan lupa subscribe, like, and comment, guys. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, minggu kemarin kalian sudah mulai berlatih mengerjakannya. Di sini Ibu akan mengevaluasinya. Nah, kalian simak baik-baik video ini ya. Ya, perhatikan contoh soal nomor 1. Di sini Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu pecahan yang penyebutnya sama. Nah, kalian harus tahu dulu penyebut itu, masih ingat ya, penyebut itu adalah bilangan yang ada di bawah ya, 2/6 ditambah 3/6. Nah, ini penyebut di sini adalah angka 6. Di sini penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, kalian bisa langsung kerjakan 2 ditambah 3/6. 2 ditambah 3 adalah 5. Penyebutnya tetap 6. Nah, ini bilangan yang sama. Ini yang penyebutnya sama. Contoh yang kedua masih dengan penyebutnya yang sama. Misalnya 4/8 ditambah 6/8. Nah, di sini 4/8, 6/8. Penyebutnya adalah angka 8. Ini masih sama penyebutnya. Di sini 4 ditambah 6/8. 4 ditambah 6 adalah 10. 8 tetap. Nah, perhatikan baik-baik di sini ini pembilangnya lebih besar. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, jika pembilang dan penyebutnya lebih besar, ini berarti belum selesai, masih harus kalian selesaikan lagi. Nah, kalian harus selesaikan lagi, harus diperkecil atau disederhanakan. Harus disederhanakan. Nah, ingat kembali pelajaran di kelas 4 yaitu dengan pecahan senilai. Pecahan senilai itu bisa dengan mencari pecahan senilai itu bisa dengan cara dibagi, bisa dengan cara dikali. Kalau ini bilangannya ini bisa dengan dibagi ya. 10 dibagi berapa yang sama juga 8-nya. Jadi 10 dibagi berapa, 8 dibagi berapa, tapi bilangannya harus sama. Harus sama pembaginya. Misalnya 10 dibagi dengan 2. 8 juga harus dibagi dengan 2. Tapi yang harus bisa ya, harus bisa dibaginya. Nah, 10 dibagi 2 itu adalah 5. 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, di sini juga ini belum selesai. Ini belum selesai, masih harus kalian sederhanakan lagi. Kalian perkecil lagi. Nah, jika 5 pembilang lebih besar daripada penyebut, nah ini bisa juga tadi dengan cara dengan pecahan senilai. Nah, tapi dia misalnya masih lebih besar lagi. Ini tidak bisa dengan pembagi ya, tidak bisa dengan pecahan senilai, tapi harus kalian sederhanakan dengan pecahan campuran. Soalnya ini nggak bisa kalau dengan pecahan senilai 5 dibagi berapa, 4 dibagi berapa, tidak ada yang pembagi yang sama, tidak ada pembagi yang sama. Makanya jika tidak bisa dengan pembagi yang sama, dia harus disederhanakan dengan pecahan campuran. Nah, berapa pecahan campuran dari 5 dan 4? Nah, 5 dibagi 4 itu dapat 1. Nah, 1 dikali 4, tulis penyebutnya. 1 dikali 4, 4. Sisanya supaya jadi 5 adalah 1. 4 dikali 1, 4. 4 tambah 1, 5. Nah, maka hasil akhirnya adalah 1/4. Jadi harus sampai betul-betul sederhana ya. Nah, ini contoh yang penyebutnya sama. Sekarang Ibu akan memberikan yang contoh yang penyebutnya berbeda. Contoh yang penyebutnya berbeda. Misalnya 3, 2/3. 3, 2/3 ini pecahan campuran. Ditambah 2, 1/2 ditambah 6, 1/5. Nah, kebetulan di sini contohnya ini semuanya dengan menggunakan pecahan campuran. Apabila dia ada pecahan campuran seperti ini, kalian gabungkan dulu. Gabungkan dulu bilangan yang di sini. Ya, di dalam kurung. 3 ditambah 2
sudah digabungkan. Lalu di sini tambah. Nah, kalian cari karena ini pecahannya, karena ini penyebutnya berbeda, maka harus dicari dulu KPK-nya. KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil. Ingat, KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Itu pun sudah pernah kalian bahas ya. Di kelas 4 tentang mencari KPK. Nah, mencari KPK di sini. Mencari KPK berarti KPK dari 3, 2, dan 5. 3, 2, dan 5. Berapa? Nah, itu mencari KPK itu sudah ya dengan pohon patok atau dengan yang petak sawah. Nah, di sini kalian bisa langsung mendapatkannya itu misal 3, 2, dan 5 itu KPK 3, 2, dan 5 itu adalah 30. Tulis dulu ya. Sampai 30 tambah 30. Nah, di sini KPK dari 3, 2, dan 5 itu adalah 30. Ya, 30. Di sini. Nah, untuk mengisi yang ini, untuk mengisi pembilangnya, mengisi yang atasnya, pembilangnya, kalian harus 30 ini penyebut yang sudah diketemukan KPK-nya ini, 30 ini kalian bagi dengan 3. Dibagi dengan 3, 30 dibagi dengan 3 adalah 10. 10-nya itu dikalikan dengan 2, dikalikan dengan pembilang yang di atas. Pembilang itu di atas ya, tetap ingat pembilang di atas. Ingat, 30 dibagi 3, 30 dibagi 3, 10. 10 dikali dengan 2, jadi 20 di sini. Lalu 30 dibagi dengan 2. 30 dibagi dengan 2 adalah 15. 15 dikali 1, 15. Ya. Lalu di sini 30 dibagi dengan 5. 30 dibagi dengan 5 adalah 6. 6 dikali dengan 1 adalah 6. Nah, itu sudah dapat ya. Nah, jadi abaikan ini karena ini sudah dimasukkan ke dalam kurung kan. Nah, baru setelah mengetahui KPK-nya berapa, kalikan dulu dengan penyebutnya. Setelah dikalikan dengan penyebutnya, kalikan dengan pembilangnya. Bagi dulu dengan penyebutnya, lalu kalikan dengan pembilangnya. Bagi dulu dengan penyebutnya, kalikan dengan pembilangnya. Nah, di sini kalian kerjakan, sudah bisa mulai menghitung ya. 3 ditambah 2 ditambah 6 itu adalah 11. 11 ditambah, ini penyebutnya sudah sama. Nah, tulis 20 ditambah 15. 20 ditambah 15 adalah 35. 35 ditambah 6, 35 ditambah 6 adalah 41. Ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Di sini coba lihat. Lihat baik-baik. Di sini kita sama dengan lagi 11, kita tulis lagi 11. Nah, ini lebih besar kan? Ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Ya, pembilangnya 41, penyebutnya 30. Tadi kata Ibu bisa dengan pecahan senilai atau kalian sederhanakan dengan pecahan campuran. Nah, kalau ini karena angka 1 ini kan tidak bisa dengan menggunakan ada 1 di belakang ini. Nah, 41 ini dia tidak bisa dengan pecahan senilai, maka kalian jadikan pecahan campuran. Pecahan campurannya adalah nih ya, 1 30 kan? 30 dikali 1 adalah 30. Nah, supaya 41 dia harus tambah 11. 30 kali 1, 30 tambah 11 adalah 41. Nah, ini belum selesai. Nih, 11 ditambah 1 dulu. 11 ditambah 1 adalah 12. 12. Udah ya, 11 tambah 1, 12. Ini tulis 11/30. Nah, seperti ini. Ini yang contoh soal ini. Kemudian, contoh soal berikutnya, nomor 4. Ada 3/4 dikurangi
1/3 dikurangi 1/6 sama dengan, di sini sama dengan. Nah, ini penyebutnya jelas berbeda, ada 4, ada 3, ada 6. Kalian cari dulu KPK dari 4, 3, dan 6. 4, 3, dan 6. Ingat, KPK itu persekutuan terkecil ya, berarti yang sama yang kecil. Nah, dari 4, 3, dan 6 itu adalah 12. KPK dari 4, 3, 6 itu adalah 12. Nah, 12. Ingat tadi untuk mencari pembilangnya, kalian harus membagi dengan penyebut lalu mengalihkan dengan pembilang. 12 dibagi 4 adalah 3, 3 dikali 3 adalah 9. 12 dibagi 3 adalah 4, 4 dikali 1 adalah 4. 12 dibagi 6 adalah 2, 2 dikali 1 adalah 2. Nah, ini penyebutnya sudah sama ya. Penyebutnya sudah sama, maka 12. Nah, 9 dikurangi 4. 9 dikurangi 4. Berapa 9 dikurangi 4? 9 kurangi 4, 5. 5 dikurangi 2, 3. Nah, di sini, ini tidak selesai sampai di sini. Dia bisa disederhanakan lagi dengan pecahan senilai, karena ini bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Kenapa dengan pecahan senilai? Karena bisa dibagi dengan bilangan yang sama. 3 dibagi 3 per 12 dibagi 3. Harus dibagi dengan 3 juga. Sama dengan 3 dibagi 3, 1. 12 dibagi 3 adalah 4. Jadi jawabannya 1/4. Nah, sekarang contoh soal nomor 5. Contoh soal nomor 5 adalah 25/6 dikurang 1/4/8. Nah, di sini penyebutnya berbeda ya. Di sini penyebutnya berbeda. 25/6 dikurang 1/4/8. Dengan penyebut yang berbeda, ini adalah bilangan pecahan campuran. Ingat, kita kurungin dulu. 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 dikurang. Nah, kita cari dulu KPK dari 6 dan 8. KPK dari 6 dan 8. KPK dari 6 dan 8 itu ada 24. 24. KPK 6 dan 8 adalah 24. Nah, untuk mengisi pembilang di sini ingat, 24 penyebutnya 24 dibagi dengan penyebut. 24 dibagi 6 adalah 4. 4 dikali 5 adalah 20. Ingat, penyebut dibagi penyebut lalu dikali dengan pembilang. 24 dibagi dengan 8. 24 dibagi 8 adalah 3. 3 dikali 4 adalah 12. Ya. Nah, dikurang. Saya sama dengan 2 dikurangi 1, 1. 2 dikurangi 1, 1. Lalu, di sini, lihat. Langsung ya, ini penyebutnya kan sudah sama, tulis 24. 20 dikurangi 12. 20 dikurangi 12 adalah 8. Ya, adalah 8. Di sini bisa disederhanakan. 8/24. Ini bisa diperkecil, harus disederhanakan. 8/4 itu disederhanakannya bisa dengan dibagi ya. 8 dibagi dengan 8/24 dibagi 8. Harus sama pembaginya. 8 dibagi 8, 1. 24 dibagi 8 adalah 3. Nah, gabungkan dengan ini, jangan lupa. Maka hasilnya 1/3. Jangan lupa ini ditulis 1/3. Tadi pensederhanaan 8/24 adalah 1/3. Nah, ini hasilnya. Ya. Ini
Sekarang tadi terlewat soal yang terakhir yang penyebutnya sama ya, yang menjadi sederhana. Ini contoh soalnya 2/3 ditambah 1/3. Ini penyebutnya yang sama. Penyebutnya yang sama. 2 ditambah 1/3 sama dengan 2 ditambah 1 adalah 3. 3/3. Nah, kalau seperti ini 3/3, berarti 3 dibagi 3 adalah 1. Nah, demikian anak-anak, perhatikan baik-baik. Soal-soal yang tadi Ibu bahas, ada yang seminggu kemarin, kalian banyak yang salah di nomor-nomor ini. Maka dari itu, perhatikan baik-baik, simak baik-baik yang telah Ibu jelaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.